Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah fa innal jannata wa'iddat liman ittaqah. Kita berjumpa lagi dalam kajian ulumul hadis. Dan insya Allah sekarang kita akan membahas hadis ditinjau dari kuantitas rawi. Jadi setelah kita bicara pengertian macam-macam kitab hadis yang disusun setelah tadwin, kita juga sebut ulama hadis itu bagaimana menulis hadis. Ada yang menyusunnya berdasar kuantitas rawi. Nah, maka sekarang seperti apa hadis ditinjau dari sudut kuantitas rawi? Kuantitas itu kan jumlah, ya. Jadi hadis dilihat dari segi kuantitas rawi atau perawi atau orang yang meriwayatkannya dibagi menjadi dua, yakni mutawatir dan hadis ahad. Nanti mutawatir juga terdiri dari berbagai macam, termasuk juga hadis ahad. Terbagi lagi, tergantung dari kuantitas rawi yang menjadi mata rantainya. Kemudian baik hadis mutawatir maupun ahad terdiri dari beberapa macam, tergantung dari jumlah rawi dan redaksi pengutipannya. Yang secara garis besarnya yang akan kita bahas, macam hadis ditinjau dari sudut kuantitas rawi itu ada mutawatir, ada ahad. Dan mutawatir itu ada lafzi, ada maknawi, ada amali. Kemudian ahad terdiri dari masyhur, ajiz, dan gharib. Ini ruang lingkup yang akan kita bahas, macam-macam hadis ditinjau dari sudut kuantitas atau jumlah. Tentu saja kalau berbicara tentang jumlah, tidak memperhatikan urusan kualitasnya, urusan kesahihan atau kedaifan, tapi berapa orang yang meriwayatkan hadis tersebut. Yang pertama adalah mutawatir. Mutawatir menurut bahasa berarti al-mutatabi', yakni yang datang berikutnya atau beriring-iringan, yang antara satu dengan yang lain tuh tidak ada jarak, ngaruntui. Menurut beberapa ulama, salah satunya adalah Mahmud At-Tohan dalam bukunya Tafsir fil Mustalah Al-Hadis, ma rawahu adadun katsir tuhirul adah tawatu'uhum alal kadhib, yaitu yang diriwayatkan oleh banyak orang yang secara hukum adat mustahil untuk sama-sama berbuat bohong. Sedangkan menurut Abu Ya'la, wa khobarun an mahsus ahbaru bihi jama'ah balagu fil kasirah muballighan tahayyul adah tawatu'ahum ala kadhib fihi. Ini kurang alif, ya. Jadi di koreksi langsung, nggak apa-apa. Iya. Jadi yang meriwayatkan atau khobar atau hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak.
Jadi akhbar jamaah, mencapai jamaah. Yang demikian jumlahnya itu sangat banyak, mencapai kemustahilan secara hukum adat untuk bersepakat berbuat bohong dalam hadis tersebut. Dan kata Al-Jurjani, ma balagot rawatuhu fil kasirah mablagan ahalat al-adah tawatu'um alal-kadib. Jadi pengertiannya hampir sama, cuman redaksi mereka yang berbeda-beda. Jadi yang diriwayatkan oleh orang yang banyak mencapai jumlah yang memustahilkan secara hukum adat untuk berbuat dosa. Dan Muhammad Abid Soleh meriwayatkan ma rawahu fi kulli tabaqah jamaah tahirul adah tawatu'ihim wa tawafuqihim alal kadhib ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam likasrati adadihim wa taba'ud mautinihim rawahu dzalika amman qablahum minal ibtida ilal intiha was tanadu ila amrin mahsus, yang diriwayatkan oleh banyak orang setiap tobakot, setiap tingkatan. Tingkatan sudah kita bicarakan. Jadi mulai dari sahabat, tabi'in, atba tabi'in, maupun tabaul atba atau tabiul atba. Yang secara hukum adat atau secara hukum akal tidak memungkinkan untuk mengadakan sepakat berbohong atas Rasul. Likasroti adadihim, karena banyaknya jumlah. Dan jauh untuk mengadakan kesepakatan berbohong itu. Baik dari mulai sanad maupun sampai akhir. Jadi menurut istilah, hadis mutawatir itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah rawi yang banyak pada tiap tingkatan, pada tiap tobakot. Sehingga mustahil mereka sepakat untuk berbohong. Dan proses tersebut dapat diakui prosesnya oleh panca indera. Karena ila amrin mahsus. Jadi secara indawi, ya. Di sini juga khobar an mahsus. Berita yang bisa dibuktikan secara indrawi. Baik indrawi itu kasat mata, kasat telinga, atau bisa diakui secara indrawinya. Dengan demikian, syarat mutawatir itu pertama diriwayatkan oleh orang banyak. Jadi para rawinya itu syaratnya harus berjumlah banyak. Para ulama hadis mempunyai perbedaan pendapat tentang menentukan berapa banyak orang yang meriwayatkan itu. Yang dalam menentukan sebuah hadis itu. Sehingga dikatakan hadis mutawatir. Ada yang berpendapat 3. Karena kan hukum bahasa Arab 1 itu mufrad, 2 musanna, 3 itu jamak. Nah, jadi kalau 3 katanya sudah banyak. Jadi kalau sahabatnya 3 itu dianggap banyak. Ada juga yang mengatakan 4, ada yang 5, ada yang 10 orang. Bahkan ada yang berpendapat 300 orang lebih. Dengan adanya jumlah rawi atau periwayat hadis yang banyak, inilah yang akan memungkinkan bahwa hadis disampaikan tidak memiliki keraguan terhadap kebenaran hadis tersebut. Dan di situ juga disebut semua tingkatan atau semua tobakot. Karena bisa saja pada tobakot atau tingkatan pertama sedikit, tapi pada tingkatan berikutnya banyak, kan bisa saja. Itu tidak mutawatir. Jadi kalau mutawatir mah banyaknya di setiap tobakot.
kan seperti sekarang banyak hadis yang disebut oleh para ulama, oleh para penceramah, penceramah di televisi, penceramah di radio, atau penceramah di masjid-masjid. Itu dikatakan hadis. Jadi yang meriwayatkannya itu banyak para kiai, para ustadz itu. Padahal itu bukan hadis, bisa terjadi demikian. Apalagi sekarang medsos berkembang. Ya. Jadi oleh karena itu harus di semua tingkatan. Tingkatan itu adalah mulai dari yang diuraikan pada waktu yang lalu, sahabat, tabi'in, atba tabi'in, dan tabi'ul atba atau tabaul atba. Kedua, adanya keseimbangan antara riwayat sejak tingkat pertama hingga berikut. Jadi terdapat berbagai pendapat mengenai keseimbangan perawi pada tabaqat pertama dan pada tabaqat berikutnya. Ada yang berpendapat bahwa apabila jumlah rawi hadis pada tingkat awalnya tidak sama dengan tingkat selanjutnya, maka hadis tersebut tidak digolongkan kepada mutawatir. Namun pendapat lain menyatakan bahwa adanya perbedaan rawi atau yang meriwayatkan hadis setiap tabaqat bukanlah menjadi masalah, karena pada dasarnya hadis yang disampaikan itu sama banyak. Jadi kalau jumlah nama, umpamanya sahabatnya 3, kemudian tabi'innya 5, atba tabi'in 20, nggak masalah, asal lebih dari 3 tadi, ya, di setiap tingkatan. Jika semua rawi di setiap tingkatan, maka hal tersebut itu bisa dikategorikan sebagai hadis mutawatir. Kemudian yang ketiga, yang mustahil untuk semakat bohong. Jadi berdasarkan jumlah rawi yang banyak itu, maka periwayatan suatu hadis ini secara logika sangat sulit untuk bersepakat berbohong dalam periwayatan. Karena mengingat banyak hadis yang diriwayatkan tersebut dalam jumlah yang banyak. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa kuantitas itu bukan merupakan suatu hal yang mutlak ketika hadis dikatakan mutawatir atau bukan. Karena realitas yang ada sekarang ini, para periwayat hadis itu masih ada kemungkinan untuk berbohong dalam periwayatan yang banyak. Ya. Bisa saja, apalagi kalau yang banyak itu dipengaruhi oleh orang yang berkuasa. Kalau sekarang makan bisa saja anggota DPR rapat paripurna bisa saja itu bersepakat di dalam hal yang tidak sesuai dengan kebenaran karena si pimpinannya lebih berkuasa atau pimpinan partainya, namanya partai yang banyak dianggap mayoritas, padahal yang banyak itu dipengaruhi oleh orang per orang. Kemudian berdasar tangkapan panca indera. Maksudnya adalah berita yang disampaikan itu merupakan hasil dari sesuatu yang didengar dengan telinga, dilihat dengan mata, dan bukan merupakan hasil yang disandarkan pada logika atau akal belaka. Jadi sudah dipahami, ditanggapi oleh indera. Sehingga apabila berita tersebut merupakan hasil dari pemikiran atau logika, suatu peristiwa dan bukan merupakan hasil istinbat, maka hadis tersebut tidak dapat dikatakan sebagai hadis mutawatir. Jadi kalau penafsiran bukan hasil indrawi gitu banyaknya. Jadi hadis itu berdasar tanggapan panca indera. Misalnya ungkapan periwayatan sami'na, kami mendengar. Ini harus benar-benar mendengar. Atau ro'aina, kami melihat. Atau lamasna, kami bersentuhan atau melakukan sesuatu. Dan seterusnya.
panca indera. Itu pengertian. Sekarang macam-macamnya. Sebagian ulama membagi hadis mutawatir itu menjadi dua, yaitu mutawatir lafzi dan mutawatir maknawi. Mutawatir lafzi adalah redaksinya yang sama, dikutip. Jadi menurut berbagai riwayat, redaksinya persis. Itu mutawatir lafzi. Kemudian mutawatir maknawi, redaksinya beda, tetapi makna dan isinya sama. Lafadznya itu bisa saja berbeda. Dari sahabat ini mengatakan innamal a'malu binniyat. Tapi sahabat satu lagi innamal amalu binniyat. Sahabat lagi innamal a'malu binniyat. Nah, itu kan redaksinya beda-beda. Tetapi isinya sama. Itu mutawatir maknawi. Jadi kalau mutawatir lafzi semuanya sama redaksinya. Namun ada pula ulama yang membaginya menjadi tiga. Yaitu ada tambahan mutawatir fa'li atau mutawatir amali. Nah, diamalkan banyak orang. Seperti sholat, itu kan mutawatir amali. Karena diamalkan oleh orang banyak. Prakteknya, bagaimana terdiri dari takbir, kemudian ruku, sujud, itu kan mutawatir amali. Walaupun di dalam mutawatir amali itu, yang mendalamnya bisa beda-beda. Takbir mengangkat tangannya sampai di mana itu bisa saja berbeda. Jadi oleh sebagian ulama dibagi mutawatir itu kepada tiga, ya. Jadi ada mutawatir lafzi, mutawatir maknawi, ada mutawatir amali. Mutawatir lafzi ialah hadis yang lafadznya itu sama. Seperti kemukakan atohan, al-mutawatir lafzi wa ma tawataru lafduhu wa maknahu. Mutawatir lafzi adalah yang mutawatir yang sama, baik lafaz, redaksi maupun maknanya. Wa tawataro lafduhu wa maknahu. Jadi maksudnya adalah bahasa, redaksi persis. Periwayatannya persis, redaksi dan isinya. Beberapa ulama ada yang berpendapat dan menetapkan bahwa hadis mutawatir lafzi itu tidak ada katanya. Atau walaupun ada hanya sedikit sekali. Mungkin karena kurang mengetahui tentang rawi. Apakah dalam meriwayatkan tersebut telah bersepakat untuk tidak berdosa ataukah hanya kebetulan. Sedangkan menurut pendapat ulama lain yang menetapkan adanya mutawatir lafzi ialah menilai dari segi sedikit atau banyaknya jumlah. Atau melihat dari segi makna kepada lafaz yang sama. Perbedaan pendapat tersebut dapat dimaklumi karena mengingat bahwa terdapat perbedaan pula dalam hal jumlah rawi hadis. Contohnya man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hadis ini mutawatir lafzi karena lafadznya sama diriwayatkan oleh siapapun. Dan jumlah rawi hadis tersebut cukup banyak. Abu Bakar menyatakan bahwa hadis ini diriwayatkan secara marfu oleh 40 sahabat. Kata Abu Bakar As-Sairaji. Kata Ibnu Solah, ini diriwayatkan, hadis tadi itu diriwayatkan oleh 62 sahabat.
Dan di antara 62 itu 10-nya telah dijamin oleh Rasul masuk surga. Kata Ibrahim Al-Harabi dan Abu Bakar Al-Bazari, hadis ini diriwayatkan oleh 40 sahabat. Kata Abu Qasim diriwayatkan oleh 80 sahabat. Sebagian lagi ada yang mengatakan lebih dari 100. Bahkan ada yang menyebut 200 sahabat. Maka itu disebut mutawatir. Lafdi. Karena lafadznya sama. Tidak ada perbedaan. Kemudian mutawatir maknawi, kata Muhammad Abi Soleh, adalah makhtalafat riwayatuhu fil lafdi min jama'ah yastahilu tawatuhum alal kadib ma'a wujudin makna kulli muttafaqun alaih di riwayatihi. Jadi boleh jadi riwayatnya, lafadznya berbeda dalam satu kelompok, tapi tidak mungkin berdusta, dan maknanya sama. Jadi muttafaq alaih, maknanya tidak ada perbedaan, isinya, materinya, hanya redaksinya saja yang berbeda. Di riwayat di dalam riwayatnya itu. Contoh hadis yang diriwayatkan oleh 100 rawi, tapi redaksinya beda-beda. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yarfa'u yadayhi fi syai'in min du'aihi illa fil istisqa. Wa innahu yarfa'u hatta yura bayadu ibtihi. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mengangkat tangan dalam doa kecuali ketika istisqa. Beliau mengangkat tangan sehingga kelihatan putih ketiaknya. Itu hadis ini macam-macam redaksinya. Walaupun isinya sama, tapi redaksinya berbeda-beda. Ada sehingga ini dikatakan mutawatir karena 100 rawi, diriwayatkan 100 rawi, tetapi redaksinya macam-macam. Kan ada hadwa man kibaihi, kalimatnya itu. Tapi di sini hatta yuro bayadu ibtoihi. Yang ketiga adalah mutawatir amali, yaitu di dalam perbuatan atau pengamalan syariah Islam. Dikatakan ma'ulima minad-din bidorurah wa tawatara bainal muslimin anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa'alahu au amara bihi au ghairu dzalik, yang sudah diketahui di dalam hukum agama secara darurat dan secara mutawatir sangat diketahui orang banyak di kalangan kaum muslimin bahwa Rasulullah SAW itu melakukannya atau memerintahnya atau selain daripada itu yang jelas dipraktekkan oleh Rasul dan diketahui oleh orang banyak. Ya, contoh amali, sholat. Waktu sholat kan mutawatir. Haji, waktu haji kapan? Wukuf di Arafah kan mutawatir. Zakat, barang yang dikeluarkan zakatnya kan mutawatir. Semua itu bersifat terbuka dan disaksikan oleh orang banyak. Banyak sahabat, kemudian diriwayatkan oleh banyak sahabat itu kepada tabi'in. Dari tabi'in ke atba tabi'in, tabi'in ke tabi'ul atba. Itu semuanya orang banyak meriwayatkan pelaksanaannya. Dan kedudukan hadis mutawatir itu mempunyai kedudukan doruri. Itu diyakini kebenarannya dari Rasul.
Itu sebagai suatu keharusan untuk diyakini kebenaran suatu berita dari Rasul yang diriwayatkan secara mutawatir tanpa ada keraguan sedikit pun. Para rawi hadis mutawatir tidak perlu lagi diselidiki tentang keadilan kalau sahabatnya, tentang kedobitan atau kuatan hafalan serta ingatan. Nah, kuantitas para rawi hadis sudah menjamin tidak mungkin terjadi kesepakatan berbohong. Saking banyaknya tadi jumlahnya. Namun menurut Ibnu Taimiyah, suatu hadis itu dianggap mutawatir oleh sebagian golongan, itu bisa saja tidak diyakini sebagai mutawatir oleh golongan lain. Itu bisa terjadi. Menurut golongan ini mutawatir, tapi menurut golongan yang lain tidak, bisa terjadi. Barang siapa yang telah meyakini akan kemutawatiran suatu hadis, wajib baginya mempercayai kebenarannya dan mengamalkan sesuai tuntunannya. Sedangkan bagi orang yang belum mengetahui dan belum meyakini akan kemutawatirannya, wajib baginya mempercayai dan mengamalkan suatu hadis yang telah disepakati sebagai hadis mutawatir. Jadi sudah kalau itu sudah ada keyakinan mutawatir, tidak usah diragukan lagi oleh siapapun. Kemudian apa korelasinya hadis mutawatir dengan kualitas hadis? Sebagian ulama mengatakan bahwa hadis mutawatir hanya dikaji dari segi jumlah rawi. Jumlah rawi saja dan tidak tertuju pada kajian kualitas dari rawi tersebut. Jadi hadis mutawatir tidak termasuk ke dalam pembahasan ilmu hadis tentang kualitas. Karena terfokus penilaian sahih atau tidaknya suatu hadis itu dilihat dari para rawi. Jadi kalau urusan mutawatir, goir mutawatir ahad mah urusan statistik jumlah kuantitas ya, bukan kualitas. Jadi cara penyampaian periwayatannya juga bagaimana itu tidak dikaji dari sudut itu. Dalam hadis mutawatir itu kualitas pribadi para rawi tidak dijadikan acuan. Yang penting mah jumlahnya berapa banyak, bukan kualitasnya, jumlahnya. Ya, semacam unsur demokrasi itu kan tidak menilai kualitas, penting pendapat orang banyak. Nah, itu yang dipakai mutawatir. Dengan demikian, hadis mutawatir tidak membutuhkan kajian tentang isnad atau mata rantai. Dikarenakan yang dibutuhkan mutawatir itu hanya jumlah atau kuantitas, bukan kualitas. Hadis mutawatir bisa saja berstatus sahih, bisa berstatus hasan maupun dhaif. Tapi urusan sahih, hasan dan dhaif akan dikaji pada kajian berikutnya, ya. Karena kan kualitas dari hadis tersebut akan dibahas secara tersendiri. Tegasnya, hadis mutawatir dapat dipercaya dari sudut popularitas, dari sudut banyaknya orang yang meriwayatkan, jumlah, ya, secara kuantitas memenuhi syarat untuk dipercaya. Adapun dari sudut kualitas, mesti diteliti dari sudut lain, dari sudut penilaian. Ada beberapa riwayat yang ditunjukkan untuk membuktikan bahwa hadis mutawatir itu tidak berdasarkan pada kualitas. Itu riwayat tentang Nabi, tentang hadis berdusta atas Nabi. Seperti di sini. Haddatsana Muhammad bin Ubaid
Al-Ubari haddatsana Abu Awanah an Abi Husain an Abi Saleh an Abi Hurairah qala Rasulullah SAW man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ya, ini Al-Ajhar itu dalam fil akhbar membahas hadis mutawatir. Dan kita lihat sekarang contoh-contoh hadis atau contoh-contoh kitab yang membahas tentang hadis mutawatir. Pokoknya Al-Ajhar Al-Mutanasirah fil Akhbar Al-Mutawatirah. Ini karya As-Suyuti. Dalam hadis tersebut As-Suyuti menyusun bab demi bab setiap hadis yang diterangkan sanad-sanadnya yang disepakati oleh pentahrijnya. Kemudian juga Qatful Azhar karya Suyuti, ringkasan kitab ini. Lalu Al-Ali, ini membahas juga mutawatirah, hadis mutawatir. Kemudian Najm Al-Mutanasirah, lalu Al-Ithab Tawil Faraid, kemudian Luqtalaili Al-Mutanasirah fil hadis mutawatirah. Ini adalah salah satu contoh tentang kitab yang mengumpulkan hadis-hadis mutawatir. Jadi cukup banyak kitab yang menyusun dan mengumpulkan sebagai hadis mutawatir oleh para ulama yang tentu saja seperti Ibnu Taimiyah mengatakan bisa dari satu ulama hadis itu dianggap mutawatir, tapi oleh ulama lain tidak mutawatir. Tapi setidak-tidaknya 6 kitab hadis ini mewakili sebagai kitab kumpulan hadis mutawatir, walaupun mutawatirnya bisa lafad, bisa maknawi, bisa amali. Tapi kalau yang di sini man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar, ini hadis mutawatir lafzi karena lafadznya sama di berbagai riwayat. Dan yang meriwayatkan hadisnya cukup banyak sahabat. Walaupun yang dikutip di sini an Abi Hurairah, tapi dari para sahabat yang lain pun cukup banyak. Itulah tentang hadis mutawatir. Dan berikutnya adalah hadis ahad. Kita akan bahas pada episode berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.